Nah, nanti kita belajar ini sudah saya siapkan gambar kerjanya. Tapi harapan saya nanti kalian nyoba ini dulu, habis itu nyoba dengan jumlah gigi yang berbeda gitu. Jadi biar bisa membedakan. Jadi nanti contohnya ini saya punya roda gigi 2 berpasangan ini ya. Jadi nanti roda gigi ini dan ini itu kalau diputar itu bisa berjalan bersamaan. Terus kemudian ada roda gigi rek gitu. Roda gigi rek itu roda gigi apa yang nanti berjalannya translasi ya. Kalian biasa menjumpai di mana? Di mesin bur ya. Ya itu. Nah, jadi nanti ada roda gigi 1, misalkan ini roda gigi penggeraknya nanti 25, terus kemudian roda gigi keduanya itu jumlahnya 35. Oke, kita mulai aja dulu. Kita masuk seperti biasa ke inventor. Kemudian untuk bermain-main dengan roda gigi, berarti kita nanti harus masuknya adalah di sini standar milimeter IAM, atau kita masuk di assembling ya. Kemudian kita create. Nah, kalau sudah masuk di sini, kita nanti larinya adalah ke di sini, ke desain ini, desain akselerator ini ya. Nah, di sini nanti ada beberapa fitur-fitur yang akan kita pelajari ya. Di sini ada nanti ball connection, ada Kelvin Freeze, ada frame generator, terus kemudian nanti ada shaft, ada spur gear, ada bearing, V-belt, ini banyak sekali ini. Terus kemudian hari ini kita akan belajar ini spur gear ini ya. Spur gear, ada worm gear, ada bevel gear ya. Kita spur gear dulu. Spur gear apa? Roda gigi lurus ya. Kita bermain-main dengan ini dulu. Nah, kemudian di sini ada notif, yaitu kita suruh menyimpan dulu ya. Oke. Nah, misalkan ini kalian simpan assembly 1 atau terserah gitu ya. Ini enggak terlalu penting yang ini karena nanti akan kita bongkar roda giginya. Jadi kita nggak usah bikin roda gigi kayak kemarin itu kan memang manual ya. Kita simpan dulu. Oke, begitu kita simpan nanti muncul notif lagi. Namanya roda gigi itu kan bisanya bekerja kalau berpasangan ya. Kalau nggak berpasangan kan percuma. Buat apa bikin roda gigi kalau nanti tujuannya tidak berpasangan? Karena tujuannya adalah memang untuk memindah daya kan itu. Nah, makanya ini nanti juga berpasangan. Ada roda gigi 1, roda gigi 2. Pak, kalau nggak berpasangan bikin roda gigi 1 bisa. Roda gigi yang kedua ini kita bikin no model ini. Ya, no model artinya tidak ada roda gigi. Jadi bikin roda giginya cuma 1, ini aja. Nanti kita tinggal nyeting di sini. Nah, kalau misalkan nanti kita akan berpasangan ya ini kita bikin lagi komponen. Jadi nanti ada 2 roda gigi. Nah, sekarang kita manut dengan ini. Ya. Misalkan roda gigi pertama ini jumlah giginya 25. Terus kemudian modulnya kita pakai 3. Di rasionya 1,4, center of distance jarak ya, center of distance jarak titik pusat ini sampai sini itu adalah 90. Kenapa ditentukan seperti itu? Karena nanti di inventor itu akan menyiapkan otomatis ya. Yang pertama harus kita patuhi adalah modulnya berapa dulu. Modulnya harus sama. Kalau nggak sama nggak mungkin bisa jalan. Nah, misalkan di sini modulnya adalah tadi kita bikin 3 ya. Modul 3, keliru. Modul lah ini. Modulnya adalah 3. Nah, ini modul 3 ya. Modul 3, kemudian jumlah giginya tadi yang pertama adalah 25. Saya isi aja 25. Terus kemudian face width itu lebarnya ini, face width 20. Nah, kita diisi aja 20. Terus kemudian internal itu berarti roda giginya di dalam ya. Ini berarti enggak, centangnya dihilangi. Center of distance-nya di sini adalah tadi 90 kan. Atau nanti ini akan tersetting secara otomatis apabila kita nyeting gear rasionya. Gear rasionya kita isi 1,4 tadi ya, 1,4. Oke. Nah, kita sudah dapat 25. Modulnya 3, gear rasionya 1,4. Nah, ini sementara nggak kita ubah karena nggak bisa ini, nggak bisa kita ubah. Karena di sini desain guide-nya berdasarkan apa? Berdasarkan center distance. Nah, ini kan berdasarkan number of teeth, jumlah gigi. Berdasarkan modul, ini bisa kita rubah-rubah. Nah, ini juga nggak bisa kita rubah karena settingnya belum kita kalkulasi. Nah, kalau sudah ini kita setting modulnya 3, jumlah gigi 25, gear rasionya 1,4, kita kalkulit. Nah, begitu kita kalkulit dia langsung otomatis dengan modul 3 dengan gear rasionya 1,4, maka akan menemukan bahwa kalau jumlah gigi yang pertama 25, pasti jumlah gigi keduanya adalah 35. Karena pembagian ini dibagi ini, jumlah roda gigi kedua dibagi dengan roda gigi pertama itu menghasilkan gear rasio.
Di 35 dibagi 25 hasilnya 1,4 itu. Begitu ketemu G rasio 1,4, maka dengan jumlah gigi yang berbeda akan menghasilkan diameter yang berbeda, yaitu diameter tusuk berbeda, diameter luar yang berbeda juga. Kita harus ngitung kalau manual kemarin, masih ingat kan rumusnya DT sama dengan Z kali M, jumlah gigi kali modul dan seterusnya. Nah, di inventor ini dia langsung dihitungkan otomatis. Begitu dihitungkan otomatis, nanti akan langsung ketemu, yaitu center of distance-nya jarak titik pusatnya adalah 90 mm gitu. Number of teeth di sini 35, nanti diameter besarnya berapa kita nggak usah mikir, dia langsung sudah tahu sendiri, sudah langsung jadi nanti. Nah, begitu kita kalkulit ini sudah sesuai semua, ya sudah, nanti tinggal kita oke. Pak, kalau saya bikin roda gigi miring bagaimana? Tinggal helix angle-nya. Helix angle 0 berarti roda giginya lurus. Kalau roda gigi helixnya biasanya 20 derajat, ya kalian ganti aja 20. Nanti hasilnya adalah roda gigi miring. Udah gitu aja, gampang-gampangan. Gitu ya. Nah, kalau ini saya expand, nah ini langsung ketemu ininya, addendumnya, gear 1-nya 1, gear 2-nya 1, clearance-nya ini materi-materi di permesinan freeze ya. Kalian sudah dikasih belum sama guru praktekmu? Belum ya? Harusnya kelas 12. Tapi masa belum? Ingat saya sudah ya? Sudah ya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum? Wah, gak kompak itu. Itu ya. Kalau sudah kita oke ya. Kita oke. Kalau udah kita oke, nanti akan muncul yaitu sub assembly-nya spur gear 1, gear 2 muncul. Kita oke aja. Oke, nah kita udah punya ini. Saya klik aja nih. Ini udah nggak saya pakai ini. Udah saya biarin aja seperti ini. Saya simpen. Yes to all. Oke. Nah, karena nanti saya mau modifikasinya ini masing-masing. Kemudian saya tutup, ya kan? Saya bikin lagi, ya. Bikin lagi yaitu standar milimeter. Oke. Saya panggil lagi dua-duanya. Place. Ini di dalam assembly 1 ini. Ini ada desain akselerator. Nah, ada spur gear 1, spur gear 2. Ini saya panggil semua ini. Ini saya panggil, ini saya panggil. Open. Nah, muncul. Nah, tapi kan sudah tidak gandeng lagi nih. Nggak gandeng ini nggak gandeng. Pak, apakah ini bisa diedit? Bisa. Kalian roda gigi masuk ya nyel gini. Biasanya kan ada alurnya, ada lubangnya, ada lubang spi. Tahu ya, lubang spi. Dia nanti kalau dipasangi kunci key-nya itu dia poros sama roda giginya jalannya bisa mengikuti. Fungsinya kan itu. Ada lubang spi. Ini legok itu. Nah, nanti porosnya juga legok. Nanti ada key-nya atau spi-nya dimasukkan. Sehingga nanti pada saat roda porosnya berputar, roda giginya ikut berputar. Kan fungsinya itu. Nah, kalau yang dari inventor ya nyel seperti ini. Nggak ada. Lah ini nanti kita modif sendiri. Nah, kita modif sendiri. Kemudian sisi sini kan juga tidak ada pinggulnya atau tidak ada chamfernya kan. Nanti kita bikin sendiri seperti biasa kemarin pakai intersection. Nah, saya hari ini nggak akan mudik-mudik itu karena itu saya anggap kalian sudah bisa semua. Kita tujuannya adalah bagaimana roda gigi ini bisa dianimasikan gitu aja ya. Nah, kalau kalian penasaran ngeditnya bagaimana ya, misalkan roda gigi 1 saya klik kanan, kemudian kita open gitu, edit ataupun ya, kita open dulu deh. Nah, ini kan fiturnya roda gigi. Nah, misalkan saya ingin membuat lubang ya tinggal di seperti biasanya, circle. Oke, misalkan diameternya 12. Oke. Kalau mau dikasih spi ya kasih spi gitu. Kalau enggak ya enggak. Bikin spi kan gampang, enggak perlu Pak Ilu contohkan. Oke, kemudian extrude langsung aja. Oke. Ini kan sudah ada lubangnya. Sudah bikin aja. Salah satu ngeditnya itu. Kalau mau lengkap ya silakan dipelajari sendiri ya. Lama nanti waktunya. Sudah. Kemudian yang kedua apa? Kita lihat hasil perbuatannya roda gigi itu ternyata susunannya seperti ini. Nah, ini ada namanya pitch diameter, yaitu diameter tusuk. Artinya apa diameter tusuk? Diameter tusuk adalah seperti Pak Ilu sering menjelaskan di kelas, TPM 3 sama TPM 4. Kayaknya aku gak perlu nunggu TPM 1 loro. Ya. Nah, itu kan ada namanya titik singgung. Titik singgung kalau roda gigi sama roda gigi ketemu itu kan ada titik singgungnya. Itu namanya diameter tusuk atau PCD, pitch of diameter. Nah, titik singgung. Nah, nanti untuk biar ini bisa berjalan sesuai dengan singgungannya, ya, itu yang kita dekatkan nanti ya pitch of diameter ini. Itu ceritanya. Kita nggak asal ngincep nih, enggak. Tapi ada titik singgungnya ini yang akan bersentuhan. Itu yang nanti ada sudut clearance-nya. Kalau kalian menerima materi roda gigi
untuk freeze. Kan ada addendum, dedendum, kan banyak materinya di freeze. Semoga kalian sudah mendapatkan itu di mata pelajaran freeze. Sudah ya, sudah diterangkan? Belum. Nah, ini dalam pembuatan animasinya, ini kita munculkan untuk membantu menemukan sudut ketemunya gesekannya ini. Nah, ini yaitu saya munculkan aja ini visibility. Nah, ini. Jadi muncul ini. Nah, kuning ini loh. Nah, ini. Gitu. Kebetulan oleh inventornya sudah dibuatkan. Pada saat kita membuat kemarin, kita juga bisa membuat seperti ini. Kita tentukan, kan sudah ada perhitungan kemarin. Waktu diameter luar berapa, diameter tusuk sekali M, berarti kan ketemu. Langsung kita bikin diameternya, terus nanti dibikinkan seperti ini. Itu ceritanya. Iki kok tembus ya? Apa tapi kurang aneh? Oh iya. Bentar, mari kita edit fitur. Nah, sudah ya. Jadi seperti ini. Kalau warnanya kalian nggak suka, bolehlah kalian ganti. Ini. Sudah saya tutup karena saya cuma ngedit itu aja. Kemudian yang kedua ini mau diedit juga. Oke, mari kita munculkan roda giginya juga. Saya open. Oke, Ben gak Mary saya kasih lubang juga lah biar sama kayak temannya tadi. Ini agak beda aja ya, 25 misalkan. Biar agak gede. Karena misalkan kalian berada di permesinan, nanti poros satu dan poros lainnya kan nggak mungkin sama, tergantung roda gigi. Kalau roda gigi kecil terus porosnya gede kan lucu, ya kan? Nah, kalau roda giginya besar, porosnya kecil, ya lucu. Kemampuan menahan bebannya bagaimana kan gitu. Jadi kita berpikirnya nggak hanya membuat, tapi melihat fungsinya nanti untuk apa, kan gitu. Oke. Terus kemudian kita munculkan juga pitch diameternya, nanti mau visibility. Oke, sudah muncul juga ya. Apakah warnanya pengen diubah? Silahkan. Kalau nggak usah. Oke, simpan ya, simpan. Oke, sudah saya simpan, saya tutup. Nah, ini udah muncul. Nah, kemudian sebenarnya pada saat kita bikin roda gigi itu ada semacam kayak gearbox. Gearboxnya itu sebagai tumpuannya, ya, tumpuannya. Kalian nggak mungkin bikin roda gigi muncul di awang-awang kan nggak mungkin. Pasti ada roda gearbox, nanti roda gigi diincepnya di situ. Nah, ini juga kasusnya kita harus punya tempat untuk menaruh roda gigi ini. Daripada kita bikin gearbox kelamaan, saya bikin poros saja sederhana gitu ya. Mari kita bikin poros sederhana, new, kemudian standar milimeter seperti biasa. Yang saya jadikan tumpuan adalah roda gigi pertama, yang kecil tadi, yang jumlah giginya 25. Nah, kita bikin aja sederhana aja ini. Nanti kalian juga bikin sini sederhana aja, diameternya 12. Kemudian tadi lebar giginya adalah apa? Tebal giginya 20 ya. Ini saya bikin 25 gitu aja. 25. Wes, kemudian saya kasih sampel di sini. Wes. Terus biar kelihatan bagus belakangnya saya bikin lagi. Bikin apa? Lingkaran boleh, kotak boleh, segi ini boleh. Nah, misalkan segi 6 lah wes. Oke. Sembarang wes ini. Sembarang. Tapi kalau kalian pengen tahu ini lebar kuncinya ya kita kasih aja lebar kunci katakanlah 22 misalkan. Ya udah, gini aja. Wes, arep kok gawe putuke ada pinggulnya ya terserah. Tapi kan ini contoh aja ini. Ini panjangnya berapa Pak? Terserah ini. Tamene ya. Ini hanya sebagai nanti tempat tumpuannya saja. Ya. Warnanya misalkan terserah warnanya apa ya nih? Merah misalkan. Wes, gitu aja. Nah, udah gini saya simpan. Saya kasih nama poros nanti. Poros. Saya masukkan dengan teman-temannya sekalian aja di sini. Save. Oke, saya tutup. Kemudian saya balik lagi ke assembling yang awal tadi. Kemudian saya panggil si porosnya sebagai tumpuannya tadi. Place poros saya panggil open. Wes. Nah, poros ini nanti jadi tumpuan. Ya, jadi tumpuan. Tumpuannya nanti kita buat ruangan ini tuh ada titik pusatnya, yaitu ada di sini loh, di originnya ini, originnya assembling. Kalian sudah paham di sini ya? Bukan originnya tiap objek ini bukan, tapi originnya assembling ini. Nah, misalkan saya punya ini itu yang mau saya jadikan tumpuan ini adalah z-aksisnya saya munculkan dulu visibility z-aksisnya ini ya. Terus kemudian saya nyari ini dindingnya dari assembling ini ya. Nah, misalkan dindingnya ini saya munculkan dulu
Nah, ini mau saya jadikan satu dengan ini biar nanti dia nggak berubah kemana-mana ya. Constraint berarti yang ini saya jadikan sama ini. Nah, dengan ini ya, dengan ini. Oke. Nah, kemudian ada lagi di sini. Nah, ini saya munculkan juga karena biar nanti dia nggak kemana-mana juga yang sebelah sini. Constraint yang ini dengan ini. Ini. Nah, ini sudah. Oke. Nah, gini. Jadi dia nanti nggak akan bisa kesana sini, bisanya naik turun aja, ya, naik turun. Nah, biar nanti dia nggak naik turun. Nah, sementara kita kunci dulu, yaitu kita jadikan grounded. Kita grounded. Nah, wes, menang gini. Biar ini nggak ganggu. Ini oke lah. Saya visibility-nya dinonaktifkan ya. Oke, wes, tinggal kita bermain-main dengan ini. Ya. Nah, sekarang kita main-mainnya sama ini. Ini seperti biasa. Gini, insert ya, biar dia nanti nggak maju mundur. Ini saya masukkan ke sini. Nah, kan udah. Oke. Nah, dia kan bisanya muter-muter gini aja, ya kan? Sekarang yang ini kita luruskan dengan ini. Constraint ini sama ini, tapi dihadapkan diffuse. Oke, sudah. Oke, sudah lurus. Nah, kemudian biar ini sama ini bisa tegak lurus, bagaimana caranya? Berarti caranya adalah kita munculkan ini si ini senternya ini, kita munculkan visibility. Saya bikin lurus sama ini tadi ya, biar nanti sama-sama lurusnya dengan ini gitu loh. Nah, jadi constraint, terus kemudian yang ini titik pusatnya ini kita bikin lurus dengan ini. Nah, sudah lurus. Oke, ini kan, nah kan lurus ini. Nah, tugas kita berikutnya apa? Yaitu menyinggungkan tadi. Ini kita singgungkan constraint, kemudian kita singgungkan ini pakai tangen, menyinggungkannya yang ini, bukan yang ini. Jadi ini roda gigi 1, roda gigi 2 gitu, kita singgungkan ini, kita singgungkan ini, kita singgungkan dengan ini. Nah, sudah oke. Nah, ini sudah bersinggungan ini. Nah, bersinggungan antara ini mau. Nah, ini sama ini. Tinggal kita nanti tugasnya adalah meluruskan ini. Nah, ini kan belum lurus ini. Nah, meluruskan ini. Nah, ini. Ini memang nggak bisa sempurna, tapi ini adalah jalan terbaik ini. Nah, anggap aja ini sudah kena semua gitu ya. Nah, walaupun ini masih ada yang kena. Nah, tapi kan namanya animasi tidak harus benar-benar pas mana. Ini. Nah, anggap aja ini sudah lurus gitu ya. Bagaimana ini bisa berjalan bersamaan? Nah, berarti saya buka lagi di sini. Tadi rasionya 1,4, modulnya 3, center of distance 90 kan. Jumlah gigi pertama 25, rumusnya DT adalah M kali Z, yaitu 3 kali 25 hasilnya 75 DT-nya tadi. Roda gigi kedua jumlah Z-nya 35, DT-nya M kali Z, 3 kali 35 jumlah ininya DT-nya 105 mm. Jarak antar giginya adalah 75 ini ditambah 105 dibagi 2 ketemunya 90. Otomatis kan tadi inventornya ketemu 90. Nah, karena memang sudah ada rumusnya ini gitu. Pinter ya inventor ya gitu. Kemudian kita disuruh constraint bidang XY origin tadi dengan XY roda gigi pertama dan roda gigi 2. Sudah kita constraint tadi. Constraint bidang XY-nya tadi loh. Kan beda. Constraint sumbu Z SG1 sama SG2 sumbu Z-nya tadi yang sumbunya tadi loh. Pada bidang YZ origin assembly dengan constraint tangen tadi, tangen outside di roda gigi pertama dan roda gigi kedua. Sudah kan barusan? Nah, sekarang kita bikin animasinya ini. Kita lanjutkan animasi rotasi dua roda gigi. Bagaimana? Kita constraint, kita motionnya adalah motion rotasi nanti, rotasi reverse. Jadi kenapa reverse? Karena roda gigi kan kalau ini jalan ke sini, otomatis ini ke sini, kan nggak sama-sama ke sini semua. Kan lucu roda gigi naikin rene kan dagelan. Berarti kalau ini ke sini pasti yang satunya kebalik, ya kan? Nah, itu namanya reverse itu dibalik. Kalau forward sama-sama ke depan, gitu. Nah, yaitu rasionya adalah jumlah gigi pertama sama jumlah gigi dibagi jumlah gigi kedua, yaitu 25 bagi 35, yaitu rasionya nanti ini 0,714 rasionya ini. Nah, kemudian pada saat kita menemukan ini, ya kita adalah memasukkan constraint motion.
motionnya adalah berarti roda gigi. Nah kalau ini kan forward, ini reverse, artinya nek iki mlayu rene, iki mlayu mesti rene. Nah ini yang kita pilih. Kemudian kita ketemu dengan rasio. Rasio ini nggak boleh kita ngawur, harus sesuai dengan rumus tadi, yaitu roda gigi pertama bagi roda gigi kedua. Kalau ngawur nanti nggak ketemu. Iki mlaku, iki nggak mlaku. Apa mlaku ini nggak podo. Iki banter, iki alon, karena rasionya nggak ketemu. Makanya rasionya harus kita hitung. Dan rasio yang sudah kita hitung di sini yaitu 0,714. Nah, itu kita masukkan di sini 0,174. Oh, walik ya? 714. Wah, ingatan kalian bagus. Nah, kalau sudah, baru kita klik mana roda giginya, yaitu roda gigi yang ini sama roda gigi yang ini. Sudah, kita oke. Belum reverse? Oh, masa belum saya balik? Mana tadi ya? Oh ini, klik kanan, modify. Oke, kok modify? Klik kanan, edit. Oh belum saya ganti ini dong. Oh ya Allah. Oke, sudah. Apakah ini langsung bisa berjalan? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena kita tidak ada yang menjalankan. Yang menjalankan adalah apa kemarin? Sudut untuk prakteknya. Nah, sudutnya kita cari, yaitu ini dengan ini. Ini kan tadi menengahi. Nah, ini sebagai pedomannya tadi loh, maksud saya tumpuannya. Nah, mari tumpuan ini, poros yang, nah, misalkan poros yang ini kita poros yang ini kita munculkan. Klik kanan adalah visibility. Wes. Sekarang poros yang ini kita munculkan roda gigi pertama. Roda gigi pertamanya adalah spurgir 1 ini ya. Ini nah, kobok plane-nya origin yang ini. Klik kanan saya munculkan dulu. Oke. Nah, sekarang kita konsentrasinya nanti ini dan ini kan harus satu arah ya. Constraint, kemudian jangan lupa ini untuk yang angle, kemudian solusinya direct angle. Kalau sudah, ini kita sentuhkan ini sama ini. Nah, kan sudah jadi satu. Oke. Nah, inilah nanti drive-nya, yaitu di sini angle ini. Mari kita rubah namanya saja, misalkan munyer. Nah, ini enter. Nah, sekarang kita praktek nih. Nah, ini kita menyerkan. Klik kanan drive. Misalkan saya pengennya sampai 360 derajat. Ya. Kita jalankan. Nah, kan berhasil. Begitu ceritanya. Coba kalau rasionya nggak sama, nggak sesuai yang kita hitung tadi. Ya berarti nanti kamu roda giginya iki aku iki wis tua belan ngono. Itu. Pak, kok cepet, Pak? Apakah tidak bisa diperlambat? Ini delay-nya kita atur. Misalkan delay-nya ini saya tambahi 0,01 gitu ya. Ini kita cek. Enggak terlihat bedanya, Pak. Nah, ini saya rubah 0,1 coba. Nah, kan pelan. Ya. Pak, kalau pengen agak lambat 0,01. Nah. Yuk. Terlalu pelan. 0,01 maaf. Coba. Nah. Kurang pelan. 0,05. Nah. Ini. Sudah, silakan nanti kalian bermain-main dengan ini. Kalau misalkan kalian ini bisa berkali-kali kan ini tinggal main ini ya. Berapa kali gitu diameternya gitu. Seperti biasalah. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada ini kalian coba dulu. Kalau udah berhasil nanti baru kita bikin bagaimana kalau dengan roda gigi rack-nya. Gitu ya. Oke.